Abdurrahman Nurung, NIM 200-20531. Perkenalkan, nama saya Tegar Angger Lumpan Gaul dengan NIM 200-20541. Perkenalkan, nama saya Samuel Reza Pandabuatan Nabi Tepuru dengan NIM 200-200-539. Perkenalkan, nama saya Pedro Tobias Siregar dengan NIM 200-200-533. Nama saya Akbar Muhammad Amir Siregar dengan NIM 200-200-534. Saya Badrianda Amanta dengan NIM 200-200-536. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alki Iksan dengan NIM 200-200-537. Nama saya Wira Saputra Gudom dengan NIM 200-200-540. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sitompul dengan NIM 200-200-538. Perkenalkan, nama saya Patricia Usia Belinda Sitanggang, NIM 200-200-532. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi penonton semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas hukum administrasi negara dan topiknya adalah penegakan HAN. Dan adapun subtema kami dalam perizinan usaha dan perizinan bangunan. Baik, sebelum lebih lanjut lagi tentang pembahasan kami, saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum administrasi negara. Penegakan hukum administrasi negara merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kewajiban dari aparatur negara untuk mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Lalu, berikutnya, apa sih yang meliputi penegakan dari hukum administrasi negara? Penegakan hukum administrasi negara meliputi dari 4 bagian. Pertama, ada paksaan pemerintah, yaitu pelaksanaan atas suatu wewenang, bukan kewajiban untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi negara, yang mana pemerintah dapat melakukan tindakan nyata guna menghentikan dan atau memulihkan suatu perbuatan atau tindakan warga yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, penarikan kembali keputusan, perubahan keputusan baru yang menarik kembali keputusan yang lama, yang mana menimbulkan akibat hukum yang baru bagi orang atau badan hukum yang dikenakan keputusan tersebut, dan suatu keputusan dapat ditarik kembali sebagai sanksi apabila yang bersangkutan menyalahgunakan keputusan tersebut. Yang ketiga, adanya pengenaan denda administrasi, berupa pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggar norma untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi dalam hukum pajak. Yang keempat, pengenaan uang paksa, yang mana sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan. Ya, kembali lagi dengan saya, moderator. Oke, kita di sini langsung mulai saja dengan izin bangunan. Saudara Tujan Fatur boleh memberikan pertanyaan. Saya akan bertanya pertama kali, bagaimana jika saya membeli sebuah bangunan tetapi bangunan itu tidak memiliki IMB? Apakah dampaknya terjadi pada saya? Lalu pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, jika saya ingin mendirikan sebuah rumah atau bangunan, apa saja syarat yang harus saya penuhi untuk mengajukan izin tersebut? Lalu bagaimana jika ditemukan ada syarat mendirikan bangunan yang double atau ada 2? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Halki dan Fatur. Oke, silahkan dijawab saudara Wira dan Samuel. Ya, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fatur. Ya, jika seseorang membeli bangunan tanpa izin dan pada hukumnya ia tetap menyalahi aturan hukum dari bangunan tersebut, yaitu pada pasal 115 ayat 1 PP nomor 36 tahun 2005. Jika sanksi hukumnya itu berupa sanksi administratif terhadap pembeli tersebut, yaitu penghentian sementara penggunaan bangunan gedung ataupun rumah tersebut sampai yang memiliki izin. Lalu bagaimana yang mendapatkan izin itu atau IMB itu, dia akan mengajukan izin tersebut ke pengadilan kasasi, dan setuju atau tidaknya permohonan perizinan tersebut itu merupakan wewenang majelis hakim kasasi tersebut. Terima kasih. Oke, apakah jawaban yang diterima? Iya. Oke, langsung saja pertanyaan kedua. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan bagaimana syarat yang menjadi untuk perizinan usaha bangunan. Yang pertama di situ adalah syarat administrasi, di mana kita harus memenuhi, di mana ada surat permohonan, salinan KTP, dan gambar arsitektur, serta adanya bukti pembayaran PBB atau pajak bumi bangunan. Nah, untuk syarat yang kedua ada syarat teknis, di mana di sini adalah bagaimana kita memproses
pembangunan kita ini, seperti memenuhi bagaimana gambar dari tampak muka depan apa bangunan yang akan kita bangun. Kemudian ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu di mana di sini kita harus memenuhi surat perizinan dari daerah atau otoritas setempat untuk mendapatkan bahwa kita memiliki bangunan yang harus dibangun di sini. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana jika adanya surat double dalam perizinan usaha? Nah, di sini pada dasarnya telah memenuhi syarat, dikatakan mampu mengeluarkan surat izin bangunan. Di sini dikeluarkan oleh kantor Dewan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana di sini mereka mengeluarkan surat izin ini. Nah, untuk masalah double ini mereka akan mengaslikan yang satu surat, dan jika ada yang double mungkin ada yang palsu. Jadi ini akan melakukan pemeriksaan ulang kembali, di mana syarat-syarat tertentu akan dikembalikan lagi untuk memenuhi kriteria bagaimana surat yang asli itu. Silakan. Terima kasih jawaban dari saudara Wira. Apakah dapat diterima saudara Haudi? Jawabannya dapat dipahami. Ya, bagian bangunan sudah selesai. Sekarang kita lanjut bagian usaha. Silakan kepada saudara Kendro dan saudara Akbar untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih saudara Hans. Saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana prosedur tata cara membuat izin usaha? Oke, pertanyaan kedua itu, apakah untuk membuat suatu izin usaha harus mempunyai minimal modal untuk pengajuan surat izin usaha? Pertanyaan berikutnya, berapa lama berlakunya surat izin usaha? Oke, terima kasih pertanyaannya dari saudara Akbar dan saudara Kendro. Dipersilakan untuk saudara Patricia dan saudara Dila untuk menjawab. Pertama, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang bagaimana prosedur tata cara membuat surat izin usaha. Di sini caranya ada dua, yaitu kita bisa langsung ke kantor atau dengan cara offline, dan kita bisa jadi cara online. Di sini saya menjelaskan pertama dengan cara offline, yaitu mengambil formulir pendaftaran, mendatangi kantor dinas perdagangan sesuai dengan domisili usaha dan membawa syarat yang diperlukan. Kemudian kita mengambil formulir pendaftaran dan mengisinya. Setelah itu kita dikenakan untuk membayar biaya pemerintahan yang menetapkan standar nasional, dan kita bisa mengambil pengambilan SIP saat seluruh formulir dan berkas persyaratan sudah lengkap. Proses pengurusan melalui kantor dinas perdagangan tidak harus dilakukan oleh pemilik usaha. Orang lain dapat mengurusnya dengan disertai surat kuasa. Di sini untuk membuat surat pendaftaran secara offline, kita bisa memberi haknya untuk orang lain mewakilkan kita, tetapi dengan cara adanya surat kuasa. Dan untuk usaha secara online, kita dapat melakukan pendaftarannya mengunjungi situs resmi OSS pada oss.go.id, lalu memilih menu pendaftaran, kemudian mengisi identitas, formulir, dan meloginkan data kita, di mana pemilik usaha tersebut harus berbentuk PT. Pengisian data dilakukan dengan cara menyalin dari AUH online. Setelah itu, menuju halaman komitmen izin usaha, Anda harus mengajukan izin yang diperlukan, lakukan hal yang sama pada halaman komitmen izin komersial. Kemudian sesuaikan dengan output. Menerbitkan NIB. Ketika semua langkah di atas selesai, sistem OSS akan menerbitkan NIB untuk Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan dokumen pendaftaran terkait bersama dengan penerbit NIB tersebut. Terima kasih saudara Akbar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya pertanyaannya, apakah untuk membuat izin usaha harus mempunyai minimal modal untuk pengajuan surat izin usaha? Baiklah, saya akan menjawab. Dalam membuat izin usaha terdapat keberagaman jenis usaha, di mana tiap pendapatan usaha itu berbeda-beda, tergantung berapa besar. Yang pertama itu besar modal, yang kedua itu pendapatan dari badan usaha tersebut. Dan dalam membuat surat izin di Indonesia itu haruslah mempertimbangkan pertama itu besaran modal, yang kedua itu tingkat kekayaan atau modal pendapatan. Di mana dalam membuat izin usaha ini sudah ada pengaturannya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang terdiri atas 4 macam. Yang pertama usaha mikro. Sebelumnya kita harus tahu apa itu usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan atau badan usaha perorangan, di mana usaha ini dapat digolongkan ke dalam usaha mikro jika memiliki modal maksimalnya itu 50 juta dan itu belum termasuk untuk biaya bangunan dan juga tanah. Kemudian biasanya omset atau pendapatannya itu per tahun sekitar 300 juta. Kemudian yang kedua itu usaha kecil, di mana usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha ini dapat digolongkan ke dalam usaha kecil jika memiliki modal usahanya itu lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Dan ini belum termasuk biaya bangunan dan juga biaya tanah. Dan kemudian omset pendapatan per tahunnya itu sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Ketiga, usaha menengah, di mana usaha menengah ini adalah jenis surat izin usaha dagang yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha atau badan usaha, di mana usaha ini dapat digolongkan ke dalam usaha menengah jika memiliki modal usaha itu sekitar 500 juta sampai 10 miliar. Itu belum termasuk biaya bangunan dan juga biaya tanah, dan biasanya itu omsetnya itu atau pendapatannya itu per tahun sekitar 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Keempat itu usaha besar, di mana usaha besar adalah jenis surat izin usaha dagang yang wajib dimiliki pelaku usaha atau perusahaan, di mana usaha ini dapat digolongkan ke dalam usaha besar jika memiliki modal usaha sekitar 10 miliar sampai sekitar 10 miliar, itu belum juga termasuk untuk biaya bangunan dan juga tanah, dan memiliki omset pendapatan atau per tahun itu sekitar 50 miliar per tahun. Oke, terima kasih jawabannya dari saudara Patricia. Apakah dapat diterima saudara Pedro? Pertanyaan yang ketiga, berapa lama berlakunya surat izin usaha? Berlakunya surat izin usaha itu tergantung itu diatur dalam aturan baru mengenai SIUP yang menyatakan bahwa masa berlaku OO ini selama perusahaan melakukan kegiatan usaha, selama bisnis yang dijalankan berjalan dengan baik dan tidak ada informasi-informasi mengenai perusahaan yang dirubah, maka tidak perlu memperpanjang SIUP. Lain halnya kalau ada memutuskan untuk mengubah bidang usaha, meningkatkan modal sehingga klarifikasi SIUP, perusahaan juga berubah, atau pindah domisili usaha. Kalau sedemikian mungkin, maka SIUP belum habis masa berlakunya dan harus tetap memperbaharuinya. Jadi di sini jika perusahaan usaha itu tidak diubah, tetap berlaku, kecuali ada perubahan baru berlaku. Oke, terima kasih jawabannya saudara Dila. Apa dapat diterima saudara? Ya, kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili kelompok 6 izin undur diri, dan apabila kami melakukan salah kata dan perilaku mohon dimaafkan. Terima kasih para penonton setia. Baik, kesimpulan dari kelompok kami adalah dengan ini kita telah mengetahui apa itu penegakan hukum administrasi negara dan bagaimana kaitannya dengan perizinan bangunan dan perizinan usaha, dan diharapkan dengan ini akan membantu masyarakat agar lebih sadar dalam mempersiapkan segala bentuk perizinan, baik itu dalam pembangunan atau dalam pendirian usaha, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih tertib dan terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dan mendapatkan perlindungan hukum juga.